Persiapan final, Indra Syafri manfaatkan waktu 1 hari untuk recovery pemain. Pelatih kepala tim U19 Indonesia Indra Syafri memanfaatkan waktu 1 hari jelang laga final ASEAN U19 Boys Championship 2024 untuk recovery pemulihan para pemain. Antara semifinal dan final kita hanya punya waktu 1 hari, oleh sebab itu yang paling penting, kami tim pelatih melakukan cara bagaimana recovery pemain, agar mereka benar-benar pulih, kata Indra, Minggu 28/7. Dengan mepetnya waktu, kami membuat sesi di kelas, ada sesi psikolog, bagaimana mereka kesiapan secara mental mereka untuk pertandingan besok, lanjutnya. Selain melakukan proses recovery pemain, mereka juga berdiskusi untuk menganalisis pihak lawan. Dan juga kita berdiskusi, menganalisa pertandingan Thailand, analisa juga dilakukan dengan pemain secara grup, dan juga kita melakukan analisa dengan tim pelatih dengan analis statistik kita, ungkap Indra. Seperti diketahui, tim berjuluk Garuda Nusantara itu sukses lolos ke babak final, setelah mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0, di mana gol tunggal tim ini dicetak oleh Muhammad Alfarezi Buffon di menit ke-78. Laga melawan Thailand akan berlangsung hari Senin tanggal 29 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. 29 Juli 2024, selain laga final antara Indonesia dan Thailand pukul 19.30 WIB, sebelumnya juga ada laga antara Australia dan Malaysia untuk perebutan tempat ketiga yang dimulai pukul 15 WIB. Bahrain panik, Timnas Indonesia siapkan rencana kejutan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Swat Shin Tae-yong itu ternyata. Laga Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukanlah laga yang mudah bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia sendiri berada di grup C bersama dengan negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Negara-negara tersebut merupakan tim yang selalu menjadi langganan peserta Piala Dunia. Namun, meski sempat meremehkan permainan sepak bola Timnas Indonesia, sekarang Bahrain bisa jadi panik jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tim nasional Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong tersebut sangatlah signifikan beberapa tahun belakangan ini. Tentunya ini bukan hanya berkat Coach ST saja, tapi juga peran pemain serta lembaga PSSI yang juga sangat memengaruhinya. Jadi kali pertama Indonesia berhasil lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat PSSI dan Shin Tae-yong tentunya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Salah satu upaya PSSI dalam menaikkan kemungkinan tim Garuda lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Melihat daftar pemain saat ini tentu membuat tim lawan kini menyoroti Timnas Indonesia termasuk Bahrain. Bukan tanpa alasan, para pemain naturalisasi Indonesia memang kualitas permainan yang sangat mumpuni. Inilah mengapa bahkan Timnas Bahrain pun cemas hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beda sikap dari seniornya yakni Kevin Dix dan Mees Hilgers, bek Belanda keturunan Palembang ini terbuka jika ditawari gabung Timnas Indonesia. Jika pemain ini bergabung dengan Timnas Indonesia, maka pelatih Shin Tae-yong memiliki banyak opsi di lini belakang skuad Garuda. Apalagi Timnas Indonesia tak lama lagi bakal bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia mulai menarik minat yang begitu besar dari pemain keturunan di Eropa khususnya Belanda. Sebut saja Piala Asia Senior maupun U23, kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga kenaikan signifikan dalam peringkat negara-negara dunia menurut FIFA. Meski banyak yang berminat, namun supporter Timnas Indonesia pasti masih ingat jika ada pemain Belanda seperti Kevin Dix dan Mees Hilgers pernah menolak tawaran Shin Tae-yong. Namun kini, ada satu pemain belakang potensial yang justru akan sangat terbuka apabila Timnas Indonesia menawarkannya dalam proyek naturalisasi. Pemain yang dimaksud ialah Demian Oosterhuis, bek Belanda berusia 17 tahun dengan postur tinggi menjulang yakni 190 cm yang tertarik bela Timnas Indonesia.
Demian Oosterhuis mengaku kalau dia punya garis keturunan Indonesia dari nenek di pihak ibunya yang asal Palembang, Sumatera Selatan. Aku terbuka untuk dinaturalisasi, Timnas Indonesia, kata Demian Oosterhuis di YouTube Yusanugraha. Walau belum ada tawaran dari PSSI, namun Demian Oosterhuis berharap jika Timnas Indonesia terus mencari talenta pemain keturunan di luar negeri. Berbeda dengan Mbappe, 7 pemain ini lebih memilih klub Premier League ketimbang Real Madrid. Siapa yang tak kenal dengan Real Madrid? Salah satu tim terbaik di dunia yang bergelimang prestasi. Mereka adalah Raja Eropa dengan koleksi 15 trofi juara Liga Champions sepanjang sejarah. Real Madrid juga menjadi raja di dalam negeri yakni menjadi tim dengan jumlah koleksi juara La Liga terbanyak, pemain-pemain terbaik di setiap generasinya pada hijrah ke Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, hingga Karim Benzema menghiasi deretan pemain yang pernah ada di Real Madrid. Terbaru adalah bintang Prancis, Kylian Mbappe. Ia meninggalkan PSG setelah kontraknya berakhir dan bergabung dengan Real Madrid. Namun tidak semua pemain rupanya berminat gabung Real Madrid. Sebab ada beberapa pemain dengan nama besar menolak pinangan klub ibu kota Spanyol itu. Simak daftar pemain yang enggak berminat bermain di Real Madrid dan memilih berkarir di Liga Inggris berikut ini. Pertama, Leny Yoro. Nama Leny Yoro menjadi buah bibir di sepak bola Eropa. Ia baru saja menandatangani kontrak bersama Manchester United, meski dikabarkan sudah menjalin kesepakatan lebih dulu dengan Real Madrid. Bek berusia 18 tahun ini secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang. Leny Yoro resmi menekan kontrak di Manchester United, MU, pada Jumat, 19 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Setan Merah memboyongnya dari klub Ligue 1, Lille, dengan banderol 52 juta pounds, dengan biaya tambahan kemungkinan bisa mencapai 6,73 juta pounds. Yoro menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, hingga 2029. MU punya opsi memperpanjang kontraknya setahun lagi. Kedua, Erling Haaland tidak kekurangan pilihan ketika tiba saatnya untuk meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas 2022, tetapi perebutan tanda tangannya akhirnya bermuara pada pertarungan antara Real Madrid, Barcelona, dan Manchester City. Situasi keuangan Barcelona membuat mereka tidak pernah punya peluang, tetapi Madrid punya banyak alasan untuk percaya bahwa mereka bisa menggoda Haaland ke Bernabeu. Masalahnya adalah klausul pelepasan senilai 51 juta pounds yang tidak segan-segan dipicu oleh City dan keinginan Haaland sendiri untuk datang ke Inggris, bergabung dengan klub tempat ayahnya pernah bermain. Hal itu, ditambah dengan kekhawatiran atas perkembangannya sendiri jika harus memainkan peran sebagai cadangan di bawah bayang-bayang Karim Benzema. Treble dan 90 gol dari 98 pertandingan kemudian bersama The Citizens, wajar untuk mengatakan bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Ketiga, Paul Pogba, seorang pemain yang mungkin berharap dia membuat pilihan berbeda pada tahun 2016, Pogba menjadi perbincangan di masyarakat dan bisa dibilang gelandang terbaik di dunia ketika dia kembali ke Manchester United dengan biaya yang memecahkan rekor dunia saat itu. Namun segalanya bisa saja berbeda jika Madrid mampu bersaing dengan United secara finansial pada musim panas itu dan memberikan jumlah yang lebih besar yang juga akan memuaskan mendiang agen Mino Raiola sebagai agennya. Namun sayang, Pogba bertahan dan memilih kembali ke Manchester. Meskipun awal yang baik dalam beberapa tahun pertamanya, semuanya berakhir dengan air mata dan dia kembali ke Juventus pada tahun 2022 jauh menurun seperti dulu. Pogba juga baru saja tersandung kasus doping yang membuatnya dilarang bermain sepak bola. Keempat, Steven Gerrard, gelandang legendaris Liverpool. Steven Gerrard hampir menandatangani kontrak dengan Chelsea pada tahun 2005, tetapi juga mendapat tawaran tegas dari Madrid pada musim panas yang sama menurut beberapa laporan. Madrid kembali merekrut Gerrard pada tahun 2010 ketika Jose Mourinho masih melatih, seperti ketika Chelsea kepincut 5 tahun sebelumnya. Gerrard tergoda, namun tidak pernah cukup untuk mewujudkan kepindahannya. Kelima, Patrick Vieira, setelah Arsenal menjalani musim fantastis yang tidak terkalahkan dalam semusim, mereka tampak pasrah dengan kekalahan di bursa transfer dengan Real Madrid yang mengincar Vieira pada tahun 2004 dan hampir saja mendapatkan sang gelandang, sebelum berubah pikiran. Saya hampir berangkat ke Madrid setahun sebelum saya meninggalkan Arsenal, jelas Vieira kepada TNT Sports pada tahun 2014.
Kesepakatan terjadi antara kedua klub, jadi ketika tiba waktunya saya pergi. Saya berubah pikiran karena saya yakin saya ingin bertahan di Arsenal, saya ingin mengakhiri karir saya di Arsenal. Pemain Prancis itu tidak menyelesaikan karirnya di Arsenal, meninggalkannya satu musim kemudian untuk bergabung dengan Juventus pada tahun 2005, tetapi kecintaannya pada The Gunners dan sepak bola Inggris sudah cukup untuk meyakinkan dia tidak akan pernah menjadi bagian dari Real Madrid. Keenam, Fabregas adalah jebolan La Masia yang meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Arsenal. Rival El Clasico mereka, Real Madrid, mencoba untuk merekrut Fabregas dari The Gunners ketika ia berusia 18 tahun. Pemain asal Spanyol itu telah mengkonfirmasi dalam beberapa wawancara sejak itu Madrid menghubunginya saat itu menawarkan gaji besar dan mengakui bahwa persyaratan telah didiskusikan dengan klub. Namun dia menolaknya karena menghormati Arsene Wenger, yang mengontraknya dari Barcelona dan memberinya gelar. Debut Arsenal pada usia 16. Fabregas memang kembali ke Spanyol pada 2011, namun reuni bersama Barcelona, yang diklaimnya selalu menjadi impiannya. Ketujuh, Robert Pires, masih dari pemain Arsenal. Giliran Robert Pires yang sempat membuat Real Madrid terpincut. Pires mengatakan kepada media bola bahwa dia pernah berpose dengan seragam Real Madrid pada musim panas 2000, sebelum berubah pikiran dan bergabung dengan Arsenal. Arsene menelepon saya dan menggagalkan rencana saya. Setelah final Euro 2000, dia mengirimi saya pesawat, saya menjalani pemeriksaan medis dan menandatanganinya. Bersamanya, Thierry Henry, Patrick Vieira, rasanya seperti di rumah sendiri di Arsenal. Jika menolak tawaran atau menunda kontrak memang hal yang wajar. Namun bagaimana jika sudah berpose dengan jersey Madrid tapi akhirnya teken kontrak dengan tim lain? Termasuk hal berani yang dilakukan Pires. Itulah 7 pemain yang tak segan menolak tim sebesar Real Madrid.